Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama saya tidak menyapa sahabat Ngopi Maghrib, alhamdulillah pada hari ini Jumat 2 Desember 2022 kita bisa bertemu kembali dalam acara ngaji online pemikiran Islam menjelang maghrib atau yang biasa kita singkat dengan Ngopi Maghrib. Dan kita akan membahas sebuah tema yang selalu hangat insya Allah, dan kita akan melihatnya bagaimana sudut pandang Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja kepada umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tema kita pada sore hari ini yaitu musibah, muhasabah, dan tanggung jawab pemerintah. Alhamdulillah bersama saya sudah bergabung di Zoom guru kita yaitu Ustadz Mukhlis Ali. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Fikih. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar Alhamdulillah biasa. hari ini bisa bertemu kembali. Ya, sudah 2 pekan ya. Setelah 2 pekan dan mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Amin. Ya. Amin. Selalu lancar juga aktivitasnya ya. Amin, amin. Insya Allah. Gitu. Dan tema kali ini Ustadz kita juga membahas tentang apa yang sudah terjadi kemarin ya, tepatnya tanggal 21 November 2022 Ya. terkait tentang bencana gempa. Tapi akan kita bahas itu nanti Ustadz ya. Sebelumnya Vicky mengingatkan dulu kepada sahabat Ngopi Maghrib yang belum klik subscribe, like, komen, dan share, silahkan di klik subscribe, silahkan di share seluas-luasnya supaya memang acara ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Dan jangan lupa juga bahwa acara kita pada sore hari ini juga disiarkan di Mafahim Radio. Nah, yang punya handphone Android silahkan buka Mafahim Radio, download dulu ya di Play Store, cek aja Mafahim Radio. Ya, di awal kita akan mulai pada kesempatan kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bibarakati Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Ustadz Mukhlis Ali, Ya. Ya 21 November kemarin kita ya, terutama kita memang tetangga gitu ya Ustadz ya, Ya. di Cianjur mengalami bencana ya atau musibah berupa gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter ya. Seperti itu. Dan ini terjadi pada siang hari sekitar setengah 2-an. Kalau kita melihat beritanya, subhanallah, banyak sekali rumah yang memang hancur gitu ya, rubuh, dan bahkan kabarnya adalah lebih dari 300 jiwa itu meninggal dunia, Ustaz. Ya. Itu juga ini selain itu juga akses ke posko-posko gempa juga tidak mudah, Ustaz. Nah, setelah itu kan datang bantuan yang banyak. Dan mungkin dengan itu juga distribusi juga tidak mudah, distribusi bantuan. Nah, Ustadz, tentu sebagai seorang Muslim ya, kita harus punya sikap dalam menghadapi atau musibah atau bencana ini. Ya. Sikap seperti apa yang harus kita tunjukkan dalam merespon bencana ini, Ustadz? Tafadhol Ustadz Mukhlis. Baik, terima kasih Kang Fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majelis Ngopi Maghrib, dan setiap Jumat sore seperti biasa kita membahas tema aktual yang disajikan melalui buletin
dakwah Islam kafah ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam rahmatnya dan magfirahnya. Tentu kita juga berharap semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita juga berharap kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, benar bahwa seorang muslim berkewajiban untuk selalu menyikapi apa yang terjadi di sekitarnya itu dengan sikap yang bijak ya. Sikap yang dituntun oleh akidah Islam, sikap yang dituntun oleh syariat Allah Subhanahu wa taala dalam mencari solusi ya, dari masalah-masalah yang dihadapi, termasuk masalah bencana ya, khususnya bencana alam. Karena kalau kita tidak sikapi dengan cara pandang akidah Islam, ini nanti khawatir timbul banyak persepsi pemahaman yang justru melenceng, yang malah kita tidak mendapatkan kebaikan apapun ya dari bencana yang menimpa kita. Bil khusus kepada kita yang menjadi korban atau sebutlah terdampak akibat bencana itu. Tentu kita sangat prihatin, berduka, ikut merasakan penderitaan yang dialami saudara-saudara kita di Cianjur ya kemarin, yang mengalami bencana alam berupa gempa bumi, yang saya belum kesana Kang Fikih ya. Belum bisa ke sana karena berbagai pertimbangan begitu. Tapi insya Allah bantuan, dukungan, doa tetap mengalir untuk sahabat-sahabat yang ada di Cianjur, merasakan lah suasana gempa bumi seperti apa. Kita memang sangat berdekatan ya. Kalau istilah orang Malaysia, jiran kita ya. Jiran kabupaten kota Sukabumi itu kan Cianjur, jadi kita merasakan juga bagaimana kondisi ketika gempa terjadi dan pasca gempa sampai hari ini. Oleh karena itu tidak ada ungkapan terbaik untuk saudara-saudara kita yang terdampak ya, yang meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah ya, mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka karena mereka menemui ajal dalam keadaan mendapatkan musibah ya, bencana alam. Semoga menjadi mendapatkan pahala sebagaimana pahala syahid ya, meskipun syahid akhirat. Dan kepada yang terdampak terluka ya, mungkin sebagian ada yang masih dirawat di rumah sakit, kita juga turut berdoa mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan. Yang terdampak tempat tinggal, harta dan sebagainya ya, semoga diberikan kesabaran dan Allah memberikan lagi pengganti yang lebih baik dari apa yang telah hancur atau telah hilang ya. Karena memang kita harus menyadari bahwa semua milik Allah ya, yang diberikan ke kita ini kan titipan. Dan sekarang kita menyadari kita tidak punya apa-apa ya, kecuali kita mendapatkan segala kebaikan dari berbagai musibah yang kita alami, yang kita hadapi. Dan tentu semuanya harus kita sikapi musibah ini sebagai sebuah ujian keimanan ya pada siapapun. Karena inilah sikap terbaik untuk kita. Karena semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan memang tidak ada seorang pun yang bisa menolak kalau Allah sudah berkehendak demikian terjadi ya demikian terjadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita sikapi dengan keimanan ya. Kita sikapi dengan dasar keyakinan kita bahwa ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
bumi ini, planet bumi ini ataulah sebut daratan ya, yang berupa tanah ini kan kita tinggali juga atas kehendak Allah. Bahwa bumi ini ternyata memiliki sifat dan karakter seperti itu ya. Oh ternyata di dalam bumi ini belah-belah ya Kang Piki ya. Di atasnya kelihatan nempel-nempel, di dalam ini bisa belah-belah itu ya. Dan ketika terbelah ini kemudian bergerak-gerak, timbul istilah sesar ya. Pertemuan dua lempeng tanah di dalam ini. Kalau di atas kan kelihatan ya, ternyata di bawah itu puluhan kilometer mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu, dan Allah berkehendak itu terjadi. Ketika bergesek, ketika bertumbuk, ada getaran, timbul gelombang menjadi gempa bumi dan merambat ke beberapa tempat yang dekat dengan pusat gempa atau pusat getaran begitu. Sekali lagi kita yakini ini merupakan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu sikap yang penting adalah kita bersabar ya atas apa yang terjadi itu. Kan sabar itu menjadi sikap terbaik ketika berhadapan dengan yang namanya musibah, yang namanya bencana, yang namanya bala ya, ujian dari Rasulullah berupa musibah. Dalam Quran surat Al-Baqarah kan Rasulullah telah memandu kita ya dalam kehidupan kita ini seringkali timbul rasa ketakut ya, rasa khawatir. Dengan gempa ini kan semua orang takut ya. Saya kemarin dapat cerita nih Kang Vicky ya dari teman-teman yang di Cianjur ya. Ternyata beberapa hari sebelum terjadi gempa itu ada sebuah pelatihan ya. Pelatihan tanggap bencana di sebuah sekolah gitu. Sehari setelahnya itu betul-betul terjadi gempa. Ternyata ketika gempa itu seorang pun gak ingat dengan hasil pelatihan itu. Jadi semuanya berlarian gak karu-karuan karena semuanya takut ya. Semua khawatir, semua merasa sesuatu yang ditakutkan terjadi. Kalau gempa atau getaran bumi ini kan bagi kita sesuatu yang sangat takut. Nah, rasa takut itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi pada diri kita. Dan Allah menguji dengan berbagai hal yang memungkinkan rasa takut kita muncul, atau mungkin rasa lapar karena kekurangan harta ya. Wa naqsi minal amwal, harta kita jadi berkurang dengan gempa bumi, rumah hancur ya. Sawah ladang tertimbun longsoran dan sebagainya ya. Belum kekurangan jiwa karena sebagian keluarga meninggal, sebagian keluarga sakit dan sebagainya, atau buah-buahan dan sebagainya. Tetapi Allah memberikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar pada saat itu terjadi. Wa basyiris sabirin ya. Jadi ayatnya itu kan wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi hanya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan kabar gembira. Bayangkan Kang Vicky bicara tentang ujian, bicara musibah, tapi ujung-ujungnya kabar gembira. Apa itu kabar gembira? Karena di balik itu Allah telah menyiapkan banyak kebaikan, tapi ini khusus bagi orang-orang yang bersabar, yang menerima ini sebagai suatu ujian keimanan. Saat ditimpa musibah, kita juga harus bertawakal. Bertawakal artinya menyerahkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi bersabar, bertawakal itu dua sikap yang harus dijaga oleh kita ya. Terutama pada saat kita mendapatkan musibah, mendapatkan bencana dan sebagainya. Dan memang dalam menghadapi musibah yang terjadi ini Rasulullah SAW mengajari kita untuk selalu istirja. Istirja itu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah ya. Dan kita berdoa. Dalam ayat yang tadi itu kan ada lanjutannya ya. Jadi orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang bersabar yang akan Allah berikan kabar gembira berupa banyak kebaikan ketika sudah datang bencana itu adalah orang-orang yang ketika datang musibah, datang bencana mengatakan atau berdoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat istirja ya, kalimat kita mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dengan musibah ini kan kita dituntut untuk banyak berdoa, banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita bertilawah Quran dengan bersedekah dan sebagainya. Pokoknya seluruh amal-amal kebaikan yang akan mendekatkan kita kepada Allah harus kita lakukan.
Karena bagi seorang muslim tentu bencana ini tidak sekedar disikapi sebagai fenomena alam. Kalau itu sudah pasti, sudah pasti bahwa bencana ini kan terjadi di alam. Karena di alam, maka pasti ini bisa dipelajari gitu ya, bisa istilahnya itu bisa dipetakan. Kan kita tahu bahwa ada sesar terbentang dari ujung pelabuhan ke ujung Kabupaten Subang, melewati sebelah timur Sukabumi, masuk ke daerah Cianjur ya, masuk nanti ke daerah Subang, bahkan sebagian ke Lembang, masuk ke Subang. Ini kan baru tahu karena ada yang meneliti. Itu sudah pasti. Bahkan ini tantangan juga kan, tantangan bagi para peneliti di dalam sains ini, bahwa bisakah suatu saat minimal kita bisa mengantisipasi akan ada timbul katanya sih kan sampai ini belum bisa, bahwa memetakan di sini ada retakan, di sana ada kemungkinan gunung meletus, itu pun juga akan timbul gempa vulkanik. Ini bisa dipetakan, tapi kapan itu terjadi? Nah, ini katanya belum ada bisa yang melakukan penelitian. Ada juga orang yang bikin alat yang mendeteksi getaran ya. Bukan memprediksi getaran itu kapan terjadi gitu, atau gesekannya kapan terjadi, atau gempanya kapan terjadi. Ini masih serba rahasia ya, serba gaib bagi kita, dan disinilah kemudian kita harus istirja itu, karena banyak hal yang belum kita terungkap, banyak hal yang belum bisa kita ungkapkan. Kita hanya bisa menerima apa yang Allah tetapkan untuk kita. Oleh karena itu istirja terhadap segala yang kita terima ini menjadi jalan terbaik bagi kita gitu ya, untuk ya mungkin karena ada persoalan keimanan kita, ada persoalan berbagai kemaksiatan kita, ada persoalan berbagai kehidupan yang sudah tidak Allah sukai lagi sebagai teguran dan seterusnya. Maka nanti kan ketika bencana datang kan datangnya bencana pada seorang itu bermacam-macam ya, istilahnya itu sebutannya gitu ya. Kepada orang-orang yang banyak berdosa ini peringatan itu ya, pada orang yang beriman ini ujian ya, pada orang-orang yang melakukan dosa ini bisa jadi menjadi siksa bagi mereka ya, menjadi balasan, bisa jadi seperti itu sebagaimana terjadi pada umat masa yang lalu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi musibah itu sikapi dengan sabar, dengan tawakal. Bahkan musibah ini harus kita sikapi juga dengan sebagian kita juga bersyukur karena sebenarnya di balik, kita sering mengungkapkan, di balik musibah itu kan ada berkah ya, di balik bencana itu ada pengalaman. Jadi sebenarnya kita patut bersyukur juga bahwa Allah SWT memberikan banyak beragam kenikmatan yang mungkin selama ini belum kita syukuri ya. Nikmat sehat, ternyata kalau sakit baru kerasa itu nikmat. Kondisi kehidupan, rumah ada, sawah ada dan sebagainya. Ketika dibencanakan diingatkan kita punya itu. Dan sekarang kita bagi sebagian yang tidak terdampak langsung ya, bersyukur juga bahwa Allah masih memberikan kepada kita berbagai nikmat itu yang mungkin belum kita syukuri dengan cara meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sikap terbaik bagi seorang muslim, supaya dari berbagai musibah itu muncul berbagai kebaikan gitu ya. Kebaikan itu apa? Ya tadi itu bersyukur bagi yang merasa selama ini banyak pelanggaran, banyak dosa, sebut sajalah banyak maksiat, kan juga harus beristighfar dengan berzikir dan seterusnya itu. Nah itu saya kira yang harus kita sikapi Kang Fikih ya. Jadi bersabar, bertawakal, juga bersyukur gitu. Tentu nanti kan ada kaitan dengan berbagai persoalan ya, karena bencana ini juga ada erat kaitannya dengan berbagai perilaku manusia ya. Dan tentu ini harus kita sikapi dengan sikap lain yang juga tepat berdasarkan petunjuk dari akidah Islam atau ajaran Islam. Saya kira gitu pengawal di Kang Fikih ya. Baik, Ustaz. Ya, tadi kan kita untuk menyikapi musibah ini kita harus sikapi dengan iman ya, dengan sabar, dengan tawakal. Ya, itu kan amalan yang memang hati kita tuh ini ya gitu. Kemudian untuk amalan ininya, Ustaz, apa yang harus kita lakukan gitu? Geraknya misalnya, mohon maaf, misalnya biasanya kan suka ada itu apa yang terjadi sekarang itu mungkin teguran untuk kita supaya kita bermuhasabah gitu. Ya. Nah, barangkali apa yang harus kita lakukan terkait misalnya muhasabah dan lain sebagainya itu, Ustaz, dalam mewujudkan sikap sabar kita atau sikap iman kita lah dalam menghadapi musibah itu. Tafadhol Ustaz.
Iya, di samping bersabar, tawakal dan bersyukur tadi, kita juga harus mengingat kondisi kita sebagai manusia yang serba lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, yang Maha Gagah, yang Maha Perkasa. Dari situlah kemudian kita juga bisa memberi pelajaran kepada diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita itu bisa direnggut hidup kita itu kapan saja Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kematian itu bisa datang kapan saja. Dalam kondisi yang bagaimanapun terjadi, itu bisa terjadi. Nah, ini kan musibah ini sangat erat kaitannya dengan keselamatan jiwa ya, antara hidup mati. Kemudian juga ada kaitan dengan masalah memahami kepemilikan harta dan sebagainya. Nah, seringkali kita lupa bahwa sesungguhnya kematian itu mengintai kita kapanpun gitu. Oleh karenanya, memuhasabah diri dan segera bertaubat atas segala kesalahan kita ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena bisa jadi memang ada hubungan baik langsung maupun tidak dengan dosa-dosa kita, terutama dengan berbagai kesalahan yang terjadi pada diri kita sendiri gitu. Mungkin selama ini kita terlalu pongah barangkali ya dengan teknologi, dengan merasa aman, nyaman, betah dengan apa yang sudah kita capai selama ini. Tapi ternyata itu tidak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salah memahami pula bahwa bisa jadi ini ada kaitan dengan teguran berbagai kemaksiatan yang kita lakukan ya. Di samping tentu sekali lagi Kang Fikri ya, secara alam, secara hukum Allah yang ditetapkan di alam ini kan berkaitan dengan kondisi tadi itu sesar itu ya, pertemuan dua patahan daratan ya, yang membentang dari pelabuhan sampai ke ujung Subang itu. Mungkin juga terjadi juga ada beberapa patahan lain ya. Kemudian saya juga menyaksikan ada penjelasan dari pihak atau lembaga yang berkompeten menjelaskan ini bahwa ternyata di daerah Jakarta pun ada katanya patahan meskipun tidak sepanjang patahan jalur sesar Lembang ya. Kalau ini kan Lembang ya maksudnya ya? Bukan. Mandiri ya. Cimandiri, betul. Cimandiri. Nah, itu ada juga patahan Lembang katanya yang itu juga bisa lebih dahsyat dari patahan Cimandiri atau sesar Cimandiri. Bahkan di Jakarta juga ada sesar lain, lupa beli bis apa namanya itu ya. Itu juga terjadi. Baribis ya. Nah, itu. Jadi kan ini kan sebenarnya bagi kita itu oh iya ya, kita bisa lupa diri kalau kita tidak diingatkan oleh Allah tentang kematian, tentang harta kita dan tentang dosa-dosa kita. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Jadi peringatan dari Allah bahwa musibah atau bencana apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan dosa kalian sendiri. Jadi ada mungkin di antara yang terjadi ini itu ada peran tangan kita, ada peran perbuatan kita yang tidak layak kita lakukan, yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kita itu. Oleh karenanya kita masih bisa bermuhasabah bahwa kita masih belum sepenuhnya taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa saat berbagai kejahatan merajalela di suatu negeri, Allah SWT akan meratakan bencana bagi mereka. Ya, ini juga terjadi di beberapa kaum terdahulu ya. Kemudian Zainab binti Jahsy pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita akan binasa? Wahai Rasulullah, padahal di sekitar kita ada orang-orang yang salih, ada orang yang baik. Rasul menjawab, "Na'am idza kathura al-khabath." Kata Nabi, betul jika kejahatan sudah merajalela. Jadi kalau yang mendominasinya itu kejahatan, ya maka yang muncul berbagai musibah, berbagai bencana. Ya karena yang namanya kejahatan itu kan tidak menghasilkan kebaikan, kecuali menghasilkan kejahatan lagi, menghasilkan keburukan lagi, menghasilkan berbagai macam bencana. Oleh karena itulah momen yang sangat tepat bagi kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat, dengan sesungguh-sungguhnya taubat ya, baik secara personal maupun kolektif sebagai pribadi, sebagai bagian dari masyarakat yang dekat dengan kejadian bencana, sebutlah di Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya, termasuk kolektif bersama-sama, mungkin nasional, mungkin juga regional, mungkin bahkan mungkin seluruh dunia ya. Kenapa demikian? Karena siapapun yang jujur melihat kenyataan, sebenarnya ya kita ini masih banyak
pelanggarannya kepada Allah itu. Ya, banyak belum melaksanakan syariat Islami dengan baik ya. Bahkan mungkin lebih banyak pelanggarannya. Kasus korupsi itu masih belum beres-beres juga. LGBT malah semakin merajalela ya. Bahkan masuk ke bukan wahana ya, masuk ke Piala Dunia ya, sampai sempat heboh kemarin persoalan LGBT ini masuk ke Piala Dunia persepak bolaan ini, penistaan terhadap agama, terhadap Islam ya, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Qur'an ya. Bahkan ada juga yang sengaja melakukan berbagai upaya membenturkan satu sama lain. Bahkan yang paling menyedihkan adalah upaya untuk merendahkan, mencampakkan syariat Islam gitu. Bahkan menganggap syariat Islam ini sebagai ancaman. Ya, ini kan kemaksiatan ya. Satu kelancangan kepada Allah yang telah menurunkan syariat Islam ini, kemudian dianggap syariat Islam ini sebagai ancaman, sebagai bahaya. Ini kan satu perendahan terhadap Islam dan terhadap Allah SWT sendiri ya. Dan itu tidak sedikit yang melakukan seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk keburukan kita ya di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan kita sekarang ini, dan ini yang harus kita taubati bersama. Dia dengan taubatan nasuha itu kembali kepada Allah SWT dengan cara yang meninggalkan yang buruk-buruk tadi itu gitu. Ya, meninggalkan yang mungkin Kang Fikri ya korupsinya di A gitu, tapi nanti bencanya di B. Ini seperti itu ya. Karena kan kita ini satu kesatuan tuh, harusnya meskipun bencananya jauh dari kita juga harus melakukan muhasabah karena bisa jadi terjadi dimanapun meskipun pelakunya tidak di situ ya. Karena kita sekali lagi adalah kehidupan yang satu. Harusnya kita merasakan juga meskipun bukan tempat bencana langsung di kita. Ya. Dan memang hal ini sudah Allah SWT sampaikan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang mengingkari menyimpang dari atau berpaling dari peringatan Allah atas hal-hal tadi itu, maka Allah akan menurunkan berbagai macam kesempitan dalam hidup, termasuk banyak musibah ya. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Ini ayat yang sering kali kita sampaikan untuk peringatan bagi kita bahwa segala macam kesempitan hidup, kemadharatan dalam kehidupan kita, segala persoalan yang timbul silih berganti ini ya akibat manusia berpaling dari peringatan Allah ya. Arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Dan yang terjadi adalah ma'isyah donka, penghidupan yang sangat sempit. Dan kondisi buruk ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan kan pikir. Kita nggak boleh tenang hidup dalam banyak bencana, hidup dalam banyak keburukan, tidak boleh tenang. Kenapa? Karena ya tentu kita harus kembali kepada Allah dengan segera. Gitu kan kalau bisa kan, kalau yang namanya kepada ampunan itu kan segera ya. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum, ya sari'u. Harus bersegera terhadap ampunannya, harus bersegera, jangan berjalan, harusnya berlari gitu supaya Allah segera hentikan berbagai keburukan musibah itu kepada kita. Dan kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang tidak mengerti dengan akidah Islam ini. Kita laksanakan Islam, kita jauhkan keburukan dari kehidupan kita dekatkan Islam dengan kehidupan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, tentu saja tidak hanya dalam sebagiannya. Ini yang disebut dengan Islam kafah ya, udkhulu fi silmi kafah. Dan kita tidak boleh mengikuti kemauan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yakni mengikuti sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah SWT. Nah, saya kira gitu ya Kang Fikri. Jadi di samping tadi bersabar, bertawakal dan bersyukur, kita pun harus segera bertobat ya. Segera bertobat dan kita melakukan berbagai muhasabah terhadap apa yang terjadi pada diri kita ini. Begitu Kang Fikri. Itu berarti yang harus kita lakukan adalah taubat dan muhasabah terhadap apa yang terjadi gitu, seperti itu. Nah, Ustaz, gempa ini kan menimbulkan banyak korban, Ustaz. Ya. Kemudian rumah yang runtuh, itu artinya korban jiwa, korban materi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah memang masyarakat ya kan, baik dimanapun misalnya Sukabumi, kemudian di daerah yang sekitarnya, sigap untuk membantu gitu Ustaz. Sigap untuk membantu
ini apa kebutuhan mereka pasca bencana gitu. Hmm. Karena kan mereka pasti butuh bantuan pasca bencana itu. Namun demikian Ustadz bahwa kan kalau misalnya masyarakat itu kan sifatnya mungkin terbatas hanya saat itu ya, setelahnya pasca gitu ya, setelah itu. Tapi kan yang misalnya yang memiliki tanggung jawab lebih terhadap pengurusan umat adalah pemimpin atau penguasa atau pemerintah. Ya karena artinya bahwa tadi Ustadz bilang di setiap bencana itu ada pelajaran, ada pengalaman gitu kan seperti itu. Nah ini kan untuk mengantisipasi nanti ke depannya khawatir ada bencana dan lain sebagainya itu juga menjadi bagian mengurusi umat gitu, mengurusi rakyat. Nah Ustadz ini terkait tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri, penjelasannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan? Ustadz, apa ada Ustadz mulai kali? Iya, tentu sikap ta'awun ya, tolong menolong, memberikan bantuan itu sudah menjadi kewajiban kita. Bahkan harus dijauhkan penghalang-penghalangnya ya. Ketika ada orang yang hendak membantu jangan terbatasi karena atau jangan dihalangi karena perbedaan-perbedaan tertentu. Karena ini kan persoalan di samping secara akidah, dorongan akidah juga dorongan kemanusiaan kan. Karena kan menolong sesama itu, menolong sama manusia itu kan memang ini bagian dari kehidupan manusia. Kita tidak boleh mengkotak-kotakan untuk menolong itu hanya karena ada kepentingan tertentu. Ini sebagai manusia, ada orang lapar ya kasih, ada orang terluka diobati, ada orang meninggal diurusi dan sebagainya. Dan saya kira apa yang kita saksikan ya, bantuan yang terus-menerus mengalir dari berbagai daerah yang dekat, yang jauh, bahkan mungkin ada yang dari internasional juga yang membantu secara langsung maupun tidak. Ini saya kira kita bersyukur kita masih menunjukkan rasa empati, simpati dan bantuan yang luar biasa dari kawan kaum muslimin, alhamdulillah. Yang langsung terjun ya sebagai relawan dan sebagainya, alhamdulillah. Yang punya kesempatan, punya tenaga membantu evakuasi, membantu mendirikan tenda dan segala macam, itu luar biasa. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi mereka. Ada juga tidak langsung ya dengan donasi dan sebagainya, karena berbagai ini pun juga mudah-mudahan akan menjadi bagian yang cukup meringankan. Tetapi kan persoalannya adalah mau sampai kapan gitu. Kalau mau sampai kapan itu saat kita tinggal di tenda kan, mau sampai kapan mereka tidak hidup normal kan, bagaimanapun kan nggak normal ya hidup itu di tenda begitu. Gimana kalau hujan, gimana kalau ada angin, gimana kalau sakit dan sebagainya. Nah, siapa yang bisa melakukan pemetaan ya langkah-langkah yang strategis ke depan kan ya penguasa. Karena semua peralatan, semua perlengkapan untuk membangun itu kan negara punya. Gitu. Kalau dengan negara kan negara bisa dengan cepat melakukan recovery ya terhadap pasca musibah itu. Jadi karena keberadaan negara atau pemerintah atau penguasa ini kan sebagai pelindung bagi masyarakat, bahkan menjadi penentu dari beresnya urusan masyarakat termasuk urusan musibah ini. Karena tadi negara atau pemerintah penguasa punya banyak perlengkapan, punya banyak peralatan untuk dikerahkan ya, sehingga pasca bencana itu segera harus selesai. Kita masih mengingat dengan kejadian tsunami di Aceh ya, beberapa tahun yang lalu kan kita cukup merespon ya, bisa segera didirikan rumah meskipun ya sebutlah tidak sebagus sebelum gempa terjadi, tapi itu cukup mengcover kepentingan masyarakat dalam jangka menengah gitu ya. Kalau jangka pendek kan sudah dengan berbagai tenda itu. Meskipun tentu harus dipertimbangkan juga kaitan dengan bagaimana kondisi secara geografisnya di sana. Apakah memang masih memungkinkan akan nanti timbul lagi gempa, sehingga apakah dipikirkan untuk relokasi dan sebagainya. Saya kira ini perlu para ahli lah yang mendalami ini ya. Siapa tuh yang ahli itu BMKG ya, BMKG atau ahli apalah yang menangani masalah ini. Saya kira insya Allah banyak lah ya, baik dari kalangan pemerintah maupun dari swasta atau siapapun yang sangat concern dengan masalah ini. Saya kira harus dikoordinasi itu oleh negara untuk dibuat peta baru bagaimana penanganan pasca bencana ini untuk jangka panjangnya. Karena kalau dibiarkan seperti ini kan kasihan juga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di sana harus tidur di tenda bermalam-malam dan sebagainya. Oleh karena itulah maka
negara atau pemerintah ini harus menjadi garda terdepan di dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya. Fal amirul ladzi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati, kan Nabi bersabda seperti itu. Bahwa pemimpin itu adalah pengurus mereka. Pemimpin manusia itu yang mengurusi mereka. Yang mengurus itu ya memelihara, ya, menjaga, meriayah. Layaknya seorang ibu yang menjaga bayinya, layaknya seorang ayah yang menjaga anaknya. Nah, itu harusnya seperti itu. Kalau ada yang mengatakan kan butuh dana besar, iyalah butuh dana besar ya. Membangun perumahan itu kan memang butuh dana besar, tapi kan negara punya perlengkapan untuk itu, untuk membangunkan itu kepada masyarakat ya. Terutama yang paling harus segera dipikirkan itu kan membangun rumah yang sekiranya bisa nyaman dan bisa aman dari bencana serupa. Saya khawatirnya dibangunkan rumah terus ada lagi gempa itu nanti yang dibangunkan ambruk lagi. Harus betul-betul harus matang gitu ya perhitungan pada saat recovery terjadi. Jadi penguasa memiliki posisi paling tinggi, posisi paling besar tanggung jawabnya ketimbang individu ya, ketimbang sebutlah organisasi, lembaga-lembaga sosial dan sebagainya. Karena tadi perlengkapannya kan kalau kita sangat terbatas. Saya dengan beberapa rekan di tempat saya kerja itu kan juga melakukan itu ya. Nah itu terbatas gitu ya, karena nggak bisa digunakan untuk jangka panjang. Maka kehadiran negara sangat dibutuhkan ya, sangat diprioritaskan. Makanya negara, pemerintah harus punya sense of ini juga ya, sense of bencana juga ya, sense of crisis. Ya harus punya perasaan ada bencana gitu. Jadi jangan bencana terjadi malah terkesan berpoya-poya, menghaburkan keuangan negara gitu. Sementara kan di sisi lain ada rakyat yang perlu bantuan segera gitu. Jadi perasaan sepenanggungan itu dimunculkan gitu. Jangan sampai yang satu menangis gitu, yang satu tertawa, kan seperti itu. Harusnya kita tangani bersama-sama, terutama negara ini yang memiliki posisi tawar yang sangat besar di dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Dan memang Nabi juga menyatakan Sayyidul Qaum khadimuhum, jadi pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan mereka. Yang namanya pelayan kan melayani ya. Yang namanya pengurus ya mengurusi gitu. Tidak kemudian mengabaikan begitu saja. Nah, saya kira itu yang juga perlu kita ingatkan ya kepada pemerintah pusat, daerah, provinsi, daerah, kabupaten dan seterusnya. Ini harus kita husnuzon Kang Fikih ya dan pemirsa sekalian, pemerintah sudah melakukan itu. Tetapi kita berbicara bisa memang lupa itu. Lupa nggak dilakukan karena di tangan mereka lah urusan-urusan rakyat ini diselesaikan. Ya. Yang kedua, ini juga penting juga kepada para penguasa, kepada pemerintah. Nah, sama muhasabahnya kayak kita tadi itu gitu. Jadi pemerintah, penguasa harus menghentikan setiap hal yang bisa mendatangkan bencana. Barangkali saatnya pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan ya. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang justru malah bertentangan dengan kehendak Allah ya. Kebijakan-kebijakan yang justru malah memberi peluang kepada kemaksiatan ini untuk berkembang biak gitu. Ya, konon ada juga kan tokoh LGBT internasional yang datang ya. Udah datang belum Kang Fikih? Belum ya. 78. 78 Desember ini kan harusnya kan pemerintah tuh sigap gitu, nyatakan tidak. Kalau nggak salah Jepang udah ngomong ya nggak akan menerima. Jepang kalau nggak salah sudah menyatakan menolak seluruh aktivitas LGBT itu. Nah, kita belum kedengar tuh ya, belum kedengaran itu pemerintah. Iya, pemerintah menyatakan belum kedengaran. Masa kalah sama orang Jepang? Mereka kan hanya menggunakan nalar ya. Kalau Indonesia harusnya menggunakan nalar plus menggunakan keimanan, harusnya gitu. Karena di sini penduduk Indonesia kan sebagian besar Muslim gitu ya, yang dasarnya adalah keimanan, harusnya begitu. Jadi evaluasi juga pemerintah untuk muhasabah terhadap berbagai kebijakan yang bisa jadi selama ini justru kebijakan itu malah memberi fasilitas kepada kemaksiatan, pada kemungkaran.
Atau mungkin kebijakan malah menghalang-halangi kema'rufan, menghalang-halangi kebaikan. Siapa tahu kan dari situ mulai urut-urutannya itu berbagai persoalan tengah-tengah kita itu. Ya. Jadi di samping pemerintah harus tanggap bencana dengan segala perlengkapan yang dimiliki, juga muhasabah. Karena kebijakan negara itu kan dampaknya besar terhadap masyarakat. Kalau kesalahan rakyat satu orang mungkin dampaknya kepada satu dua orang. Tapi kalau kesalahan penguasa pemerintah lewat kebijakan yang keliru, kebijakan yang kurang tepat, kebijakan yang hanya mementingkan segelintir orang, kebijakan yang mengorbankan masyarakat banyak, ini kan dampaknya akan terkena pada semuanya. Dan itu pun bagian dari yang harus kita muhasabahi gitu ya. Ya, bagian yang harus kita evaluasi juga. Kan sekali lagi kemaksiatan yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, oleh penguasa, dampaknya jauh lebih besar daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh orang per orang, oleh individu per individu. Ya, saya kira gitu kan Vicky ya. Ini yang bisa kita sajikan, yang bisa saya sampaikan. Intinya mari bersama kita sikapi musibah ini dengan kesabaran, dengan tawakal kita kepada Allah. Kita juga bersyukur, kita juga bertaubat, dan kita muhasabah itu. Siapa muhasabah? Semuanya, rakyat semuanya, yang terkena, yang enggak terkena, rakyat. Terlebih lagi muhasabah penguasa, ini yang harus penting dilakukan, karena kebijakan-kebijakan ini harus betul-betul banyak dimuhasabai oleh kita. Siapa tahu masih banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita evaluasi yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin begitu Kang Fikih, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah cukup pembahasannya, dan langsung saya closing aja nih ya. Mohon maaf Ya, jika ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mukhlis Ali, syukran jazakallah khairan katsiran atas penjelasannya yang luar biasa. Bagaimana kita harus menyikapi bencana ini, juga apa yang harus kita lakukan. Tentu sikap iman dan taubat juga muhasabah itu yang harus kita lakukan, baik individu, masyarakat, tentu apalagi dalam level negara gitu ya, atau dalam level penguasa. Sekali lagi syukran jazakallah khairan Ustaz Mukhlis Ali. Sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian acara Ngopi Maghrib edisi kali ini, sore kali ini, insya Allah sebentar lagi menjelang maghrib ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang terdampak musibah, semoga Allah menguatkan kesabarannya dan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Allah berikan pahala kepada mereka, dan juga Allah terus kucurkan kebaikan demi kebaikan seperti hujan yang membasahi bumi. Juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin menjadi korban bencana ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima eh, iman dan Islam mereka, juga menempatkan mereka di sisi Allah, di sisi yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap bencana, sehingga kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu lagi di edisi Ngopi Maghrib berikutnya. Saksikan Ngopi Maghrib setiap hari pukul 16.30 di channel Ngopi Maghrib TV. Saya Vicky Fauzi, mohon maaf apabila banyak kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon izin undur diri. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.